Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsiku fiha wa yusfiku ad-dima wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim wa sadaqar rasul. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmat berupa rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir di Masjid Al-Hadid pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Alhamdulillah, karena tidak semua manusia memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu adalah sebuah nikmat yang tidak diberikan Allah kepada semua manusia, sehingga wajib kita syukuri dengan cara merawatnya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang tauladan, juru selamat kita. Jadi sampai hingga di dalam sirah nabawiyah, sampai menjelang ajal beliau, Rasulullah masih memikirkan kita semua, masih memikir umatnya. Jadi yang ketika menjelang ajal, Rasulullah tidak memberikan warisan kepada anak-anaknya, kepada cucunya, tetapi Rasulullah masih memikirkan ya ummati, ummati. Jadi beliau masih memikirkan umatnya ketika menjelang nyawa beliau diambil oleh malaikat Israel, sehingga juga menjadi wajib bagi kita untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya juga syafaat beliau nanti juga akan menyertai kita ketika di hari akhir. Baik adik-adik sekalian, jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kami diberi kesempatan oleh Takmir untuk mengajak diskusi sharing dengan adik-adik terkait dengan hikmah-hikmah yang bisa diberi, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah di bulan suci Ramadan, baik itu ibadah puasa maupun ibadah-ibadah mahdo yang lain. Alhamdulillah adik-adik juga sekalian di tengah-tengah kesibukan perkuliahan juga masih berkenan untuk hadir duduk mendengarkan tausiah dan mengisi kegiatan ini dengan ibadah-ibadah yang positif. Dan sekali ini berbagi ya. Jadi saya mengutip salah satu surat di Al-Quran, jadi surat Al-Baqarah. Mungkin sebagian besar juga sudah sering mendengar ayat itu. Jadi surat Al-Baqarah ayat 30. Kira-kira ada yang tahu atau yang masih ingat apa? Kira-kira ayat Al-Baqarah ayat 30 itu tentang apa? Ayo, kan sudah banyak yang hafiz katanya, teman-teman teknik ada yang. Kira-kira tentang apa itu Al-Baqarah ayat 30? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsiku fiha wa yusfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa kira-kira ada? Satu yang silakan. Tentang apa kira-kira Al-Baqarah? Ayo silakan. Salah nggak apa-apa, bener apalagi. Masya Allah. Ayo. Tentang apa? Ayo coba ceritakan. Itu menarik kalau kita baca sampai 30, 31, 32 sampai 36. Tapi kira-kira hikmahnya apa itu? Itu kan katanya salah satu pakar itu kayak drama kosmik ya, drama di langit. Apa kira-kira apa? Ayo.
Eh? Ayo salah satu. Ayo. Iya Mas, kok ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Ayo. Jamaah al-hadid ini. Tentang pemimpin apa gimana pemimpin? Jadi ini menarik, jadi terjemahannya secara bebas kan, jadi itu kan memberikan cerita kepada kita, pelajaran kepada kita bagaimana ketika Allah akan menciptakan manusia, jadi, ya kan? Jadi Allah bukan mengajak diskusi, sih memberitahu apa bahasanya sekarang apa? Spill apa jenenge? Ngasih bocoran, gitu. Jadi Allah memberikan ngasih bocoran kepada malaikat, jadi bahwasanya Allah itu akan menciptakan manusia yang punya tugas sebagai khalifah. Jadi, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, jadi aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi khalifah itu adalah kalau diterjemahkan secara umum wakil Allah di muka bumi. Jadi wakil Allah di muka bumi. Jadi, sehingga diharapkan manusia itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Jadi, penyayang, pengasih, melindungi. Tapi menariknya kemudian apa? Kira-kira apa? Malaikat menyampaikan pendapat kepada Allah gimana? Atau bahasanya mungkin agak bukan protes sih. Jadi kemudian ya bertanya kepada Allah. Apa kira-kira jawaban malaikat apa? Ya Allah, jadi kenapa engkau akan hendak menciptakan orang atau manusia yang nantinya akan merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dan memujimu dan mensucikan namamu. Jadi malaikat itu menyampaikan pendapat, kalau tidak bisa dikatakan protes. Jadi ya Allah, kenapa kok menciptakan manusia yang nantinya akan membuat kerusakan dan saling membunuh. Kemudian apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang aku mengetahui. Dan kemudian ternyata di ayat selanjutnya dikisahkan bahwasanya kemudian Allah mengajari Nabi Adam, dan kemudian Nabi Adam bisa menerima pengajaran dari Allah, dan kemudian terbukti bahwasanya memang manusia memiliki keunggulan dibanding para malaikat dan juga syaitan, ya kan? Karena saat itu ceritanya syaitan masih beriman kepada Allah. Tapi kemudian hanya malaikat yang mau bersujud, dan kemudian syaitan yang Syaitan yang tidak mau sujud, tidak mau menghormati Adam, dan bahkan minta izin. Syaitan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu Adam, sehingga anak cucu Adam itu jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kira-kira apa yang terjadi? Di dalam Al-Baqarah kira-kira yang terjadi apa? Di ayat 35, jadi bahkan di ayat 35 itu kan, jadi Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada Nabi Adam itu. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kulla minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah wa takunanna minadh dhalimin. Jadi Allah memerintahkan Adam setelah menciptakan Adam dan memberikan pendidikan kepada Adam. Kemudian Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dengan Siti Hawa, dan makanlah dan nikmati semua nikmat yang ada di dalamnya surga dan sesukamu. Wala taqrabu hadhihi syajarah, kecuali jangan engkau dekati pohon ini, sehingga kamu akan termasuk orang yang zalim. Jadi kan silakan diambil semuanya. Jadi Allah menyediakan semua nikmat di surga tadi, kecuali hanya satu larangannya. Apa? Wala taqrabaha hadhihi syajarah. Jadi Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon.
Pohon apa itu? Bapak wa'lam, nggak ada. Enggak. Kalau ada sebagian orang berpendapat pohon apa namanya? Pohon apa? Pohon zaitun itu kan bahasanya setan di surat At-Toha apa 120 itu pohon keabadian. Jadi kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dari sekian nikmat yang ada di surga, ternyata Nabi Adam apa? Melanggar larangan Allah. Satu larangan saja dibanding sekian banyak nikmat yang diberi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya apa kira-kira? Bisa jadi karena pinternya setan ketika membisiki Nabi Adam, iya kan? Jadi katanya setan itu kalau menggoda manusia itu tingkatnya dia lebih tinggi. Jadi kalau manusianya SMA, setannya itu sudah S1. Jadi kalau yang digoda itu mahasiswa S1, setannya sudah S2. Tapi kalau manusianya S2, setannya sudah doktor. Kalau manusianya doktor, ini profesor yang goda. Jadi levelnya setan selalu lebih tinggi, sehingga bisa jadi seperti itu. Jadi karena setannya pintar menggoda, atau bisa jadi karena ada guyonannya, ini karena Siti Hawa membisiki Nabi Adam. Jadi kalau apa namanya suami kalau dibisiki istrinya kan nggak bisa menolak, gitu. Bener nggak itu? Oh salah pak. Jadi, atau karena yang ketiga apa? Karena Nabi Adam tidak bisa menahan diri dan tergoda bisikan iblis yang mengatakan kalau Nabi Adam itu makan, mendekati atau bahkan makan buah dari pohon itu akan mengalami keabadian. Nabi Adam akan abadi di surga, ya kan? Karena tipu daya syaitan. Padahal kemudian apa yang terjadi ketika itu kemudian Allah murka dan kemudian menurunkan Adam dan Siti Hawa di dunia. Jadi katanya ada apa namanya mufasir yang memaknai melihat turunnya Adam dan Hawa itu ada yang ngomong di India, ada yang di sekitar kota Mekah. Tapi intinya adalah pelajaran yang bisa kita peroleh adalah manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi, sehingga manusia memiliki tugas dan kewajiban untuk memakmurkan alam semesta ini, bumi dan seisinya. Meskipun sebetulnya bisa diprediksi bahwasanya manusia itu akan melakukan kerusakan dan saling membunuh. Ya, saling membunuh ya seperti sekarang ini kan. Saling lempar petasan antara Israel, jadi Amerika sama Iran kan itu, ya kan? Jadi, kerusakan, saling membunuh, jadi tetapi yang mari kita renungi adalah, jadi kenapa manusia itu atau Adam itu kok bisa sampai tergelincir, padahal kan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Anda bayangkan kan? Kenikmatan di surga itu kan semuanya ada kan, ya kan? Anda mau berbuka apa saja ada di sana kan, ya, seperti zaman sekarang itu kan, pengen apa saja kan muncul, datang sendiri kan. Misalnya sekarang Anda mau buka soto, rawon, gulai kan bisa datang sendiri kan. Caranya gimana? Kalau di dunia harus pakai Gojek atau Grab, tapi kalau di surga kan semuanya datang semua kan, ya kan? Sekali lagi, jadi tidak hanya sebagai khalifah. Kalau kita lihat di juz amma, surat pendek, surat At-Tin dikatakan juga bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwin tsumma radadnahu asfala safilin. Bahwasanya Allah menciptakan manusia itu apa? Sebaik-baiknya ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwin. Jadi sebagai masterpiece of God. Jadi sempurna, tidak ada makhluk sesempurna manusia ini. Punya akal pikiran, punya hawa nafsu, punya pengetahuan, kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, punya kebutuhan sosial sehingga kemudian memiliki komunitas.
Tapi kemudian summa radatnahu asfala safilin. Tapi kemudian manusia itu dikembalikan kepada tempat yang paling rendah. Ada mufasir yang menerjemahkan tempat paling rendah itu ya nanti sebenarnya manusia itu daur hidupnya dia akan menjadi tua dan kemudian menjadi lemah. Tapi ada juga mufasir yang menerjemahkan ya karena manusia itu kemudian merendahkan dirinya sendiri sampai pada tempat yang paling rendah. Apa itu? Penyebabnya karena ketidakmampuan manusia untuk menahan diri. Ya kalau kita baca dari terjemahan surat Al-Baqarah 30, 31 sampai kemudian 35 itu kan karena ketidakmampuan manusia menahan diri. Kira-kira sepakat nggak? Manusia diciptakan sebagai orang makhluk terbaik, kemudian dia jatuh menjadi makhluk yang berada di asfala safilin, pada posisi yang paling rendah. Penyebabnya karena ketidakmampuan manusia menahan diri. Tipu daya setan terhadap manusia sehingga manusia tidak bisa menahan diri. Oke, itu dalil naklinya atau dasar hukumnya yang menjelaskan bahwasanya kita itu diciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi. Bahkan Allah berkehendak sifat-sifat Allah itu ditiru oleh manusia. Tapi jadi, kualitas diri kita sebagai makhluk itu juga bisa jatuh pada posisi paling rendah. Bahkan tadi dicitrakan juga Adam yang ada di surga tadi itu kemudian diturunkan di muka bumi hanya karena tidak mampu menahan diri. Nah itu dalil naklinya. Kemudian dalil aklinya apa? Jadi rasionalitasnya apa? Apakah benar ketidakmampuan manusia itu menjadikan dia pada posisi yang jelek? Baik. Jadi kalau ya ini kebetulan mayoritas mahasiswa teknik. Jadi mungkin kalau mahasiswa teknik mungkin yang belajar agak-agak sosial, mungkin teman-teman dari industri misalkan, di dalam teori perilaku itu ada namanya TPB atau Theory of Planned Behavior. Itu yang banyak dipakai mahasiswa S2, S3 ketika nyusun tesis atau disertasi. Jadi ingin mengetahui sebetulnya perilaku seseorang itu apa sih yang menentukan itu. Di dalam teori perilaku berencana atau TPB ini dikatakan bahwasanya perilaku manusia itu dipengaruhi paling tidak oleh 3 faktor. Apa saja kira-kira? Biar nggak salah saya bacanya. Jadi yang pertama adalah attitude atau sikap manusia. Attitude toward behavior. Jadi bagaimana perilaku manusia itu. Jadi tindak tanduk kita, kemudian yang kedua adalah norma subjektif atau subjektif norm. Jadi orang berperilaku itu juga didasarkan kepada penilaian masyarakat sekitar, jadi masyarakat terhadap perilaku itu, baik atau buruk. Terus kemudian bagaimana kecenderungan seseorang untuk berperilaku baik atau buruk dikonfirmasi oleh nilai sosial. Jadi misalkan dari sisi etika, jadi yang dilakukan itu baik atau buruk sih, mencuri itu baik atau buruk sih, korupsi itu baik atau buruk sih. Dan kemudian yang ketiga, yang relevan dengan tadi adalah Jadi self control atau kemampuan manusia untuk mengontrol perilakunya. Jadi ketiga variabel ini, ketiga komponen ini akan menentukan niat seseorang untuk berperilaku dan kemudian berperilaku. Jadi artinya apa? Ketika seseorang berperilaku baik atau buruk, jadi akan sangat dipengaruhi oleh niatnya, dan niatnya akan dipengaruhi oleh 3 hal tadi itu. Sikap dia, nilai subjektif masyarakatnya, kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk mengontrol diri. Sehingga bisa dikatakan baik buruknya niat dan perilaku seseorang itu akan dipengaruhi oleh 3 hal tadi itu. Bagaimana sikapnya, dia terbiasa berbuat baik atau tidak,
dia sejak kecil dilatih orang tuanya berbuat baik atau tidak. Kemudian di mana dia tinggal, karena berbicara tentang penilaian subjektif masyarakat atau subjektif norm. Jadi misalkan dia berperilaku sesuatu itu menurut masyarakat baik atau buruk, jelek atau tidak. Dan tentu saja yang ketiga adalah kemampuan mengontrol diri. Nah, kemudian pertanyaan, kalau tadi kita berbicara tentang hikmah ibadah Ramadan, khususnya puasa dalam bulan Ramadan ini, kira-kira ada pengaruhnya enggak amal perbuatan kita termasuk berpuasa tadi itu terhadap niat dan perilaku kita? Kalau tadi dikatakan salah satu variabelnya adalah kemampuan kita untuk menahan diri. Ya kan? Hikmah berpuasa itu adalah melatih kita untuk bisa menahan diri kan? Kita dilatih untuk menahan diri untuk makan dan minum di siang hari. Padahal kalau di luar Ramadan, kalau kita tidak sedang berpuasa kan ya kita makan minum biasa kan. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika bulan Ramadan itu kemudian kita mau berpuasa dan kita mau menahan diri untuk tidak makan minum selama 1 hari? Padahal bisa jadi mungkin tidak ada orang yang mengetahui kan. Bisa jadi mungkin dosennya juga nggak tahu kan. Kan nggak mungkin dosen ngabsen. Siapa di kelas ini yang nggak puasa? Yang nggak puasa silakan keluar kelas, kan nggak mungkin gitu. Tapi Anda dengan penuh kesadaran mampu mengontrol diri, tidak makan dan tidak minum. Ya kan? Berarti sebetulnya manusia itu bisa. Tapi karena tadi itu, kadang-kala dia tidak mampu menahan diri. Tetapi kenapa ketika berpuasa bisa? Nah, sehingga maka dari itu karena Allah Subhanahu wa taala sayang dengan manusia, jadi meskipun Adam itu tadi tergoda dan kemudian dia tergelincir ke bumi, meskipun mungkin banyak orang-orang kafir yang tidak mau menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tetap mencintai kita semua. Buktinya apa? Buktinya kalian semua sebagai orang-orang yang beriman merasa terpanggil untuk menjalankan ibadah puasa, untuk melatih diri agar supaya mampu menahan diri. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah bagaimana esensi dari ibadah puasa itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selama 30 hari Anda dilatih untuk bisa menahan diri, bagaimana kemudian kita terapkan di hari-hari di luar Ramadan. Meskipun misalkan kita tidak sedang menjalankan puasa, tetapi kemampuan kita untuk mengontrol diri kita untuk tidak berniat dan berbuat baik, berbuat jelek itu di luar bulan Ramadan. Jadi itu artinya melaksanakan ibadah secara penuh, secara utuh. Sehingga apa yang diharapkan oleh Imam Ghazali tentang tingkatan-tingkatan berpuasa itu, harapannya kita tidak hanya sekedar menjadi puasa yang awam. Apa puasa yang awam itu? Ya puasa yang dilakukan anak kecil. Setelah imsak adzan subuh, dia menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai maghrib. Terlepas dari nanti misalkan dia di sekolah sama temennya istilahnya berkonflik, kemudian pukul-pukulan, tapi dia tetap tidak berpuasa. Atau misalkan dia berbohong sama temennya, tetapi pemahamannya adalah ya pokoknya tidak makan dan minum. Jadi itu puasanya puasa yang awam, puasa yang umum. Kemudian yang kedua apa? Jadi mestinya setelah sekian tahun kita menjalankan puasa umum. Puasa apa? Tingkatan selanjutnya puasa khusus, khawasul saum. Jadi apa puasa khusus itu? Di samping menahan diri untuk tidak makan dan minum, tapi orang yang berpuasa itu juga menahan diri terhadap segala sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa. Jadi tidak hanya mengurangi atau membatalkan puasa, tetapi mengurangi nilai ibadah puasa. Apa misalkan? Menahan diri dari apa? Menahan diri untuk tidak melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Lupa,
Tapi kan katanya pertama itu rezeki, yang kedua ya, diusahakan. Jadi puasa tidak hanya tidak makan dan minum, tapi menahan diri untuk tidak melihat hal-hal yang penting, menahan diri untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak penting, ya kan? Oh ya kan nggak apa-apa Pak, daripada berbuat maksiat kita menghabiskan waktu mulai subuh sampai maghrib nanti main game, main apa? Game yang terkenal sekarang, Roblox atau apa? Kan nggak apa-apa Pak. Ya itu puasanya, puasa awam tadi kan nggak apa-apa. Tapi kalau puasa yang khusus, jadi harusnya tidak cukup tidak menahan diri untuk tidak makan dan minum, tetapi menahan diri dari segala sesuatu yang bisa mengurangi esensi dari puasa tadi itu. Jadi, dari penglihatan yang tidak bermanfaat, mendengar sesuatu, dari komen, jadi puasa tapi masih komen di media sosial, jadi kan, ya kan, komennya masih negatif, membenci orang lain, apalagi sekarang lagi rame di TikTok itu, ada siapa? Ada cewek yang mengatakan Desa Malang, saya berada di mall terkecil, wah itu kuombel ini Pak Mawar ya kebetulan waktu lihat scroll ada kok rame. Jadi menahan diri untuk tidak berkomentar, menahan diri untuk tidak sesuatu yang bersifat negatif, jadi atau bahkan jadi pada level tertentu kita itu gamang apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita apa namanya punya perasaan atau punya ketakutan jangan-jangan puasa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian berfokus, berupaya agar supaya tadi menjaga diri kita, badan kita, fisik kita, penglihatan kita, bahkan mungkin hati kita. Jadi, punya perasaan, punya kreteknya hati yang negatif pun kadang-kadang kita enggak berani karena tadi berupaya menjaga puasa kita sebaik-baiknya. Dan puasa yang paling tinggi, puasa khusus khawasul khawas, jadi puasa yang lebih khusus dari khusus. Jadi puasanya para nabi, puasanya para alim. Bisa jadi kita juga melakukan puasa pada level ini. Ketika memang semua ibadah kita pastikan kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari itu pikiran dan hati kita difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama Ramadan tidak hanya secara fisik kita menjalankan ibadah secara mahdhah, tapi hati kita, perasaan kita benar-benar fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah kita itu tidak banyak, jadi karena kan katanya riwayatnya Aisyah ketika melihat pendapatnya Rasulullah, jadi mengatakan dalam beragama itu hendaknya konsisten meskipun kecil, meskipun nggak banyak, misalkan di bulan Ramadan banyak ibadah yang kita lakukan, tapi dalam diri kita ada komitmen untuk menjalankan sesuatu meskipun kecil, tetapi itu konsisten kita lakukan, tidak hanya selama bulan Ramadan, sampai bahkan mungkin 11 bulan lain secara konsisten, maka itu nilainya lebih baik daripada kita laksanakan bulan Ramadan setelah Ramadan selesai kan. Misalkan apa? Misalkan contoh sederhana ya, misalkan oke, selama bulan Ramadan saya berkomitmen misalkan antara azan sampai dimulainya sholat jamaah saya tak berzikir, saya tak berdoa. Ini yang sederhana kan itu, nggak ada 5 menit mungkin ya. Jadi setelah azan sampai kemudian sholat jamaah dimulai, berdoa, berzikir, tetapi itu dilakukan selama menjalankan sholat wajib 5 kali sehari, dan bahkan setelah bulan Ramadan pun itu dilakukan. Kan sederhana toh, apa yang berat? Duduk, jadi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama mungkin 5 menit, karena kan itu salah satu waktu yang paling makbul ketika kita berdoa. Semuanya kita sampaikan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Tapi itu dilakukan secara konsisten, bahkan mungkin sampai sepanjang hayat. Jadi tuh, atau misalkan sodakoh, misalkan gak usah banyak-banyak, ya lebih baik lebih banyak kan, jadi banyak lebih baik. Tapi memulai untuk konsisten dengan sesuatu yang kecil,
dan itu dilakukan secara terus-menerus akan lebih baik. Enggak banyak lah, 2.000 gitu. Kita sedekahkan kepada siapapun gitu. Ya kan 2.000 kan apa nilai terkecil, kalau kita parkir kan 2.000 ya kalau di luar kampus kan. Tapi itu dilakukan setiap hari dan sepanjang hidup, dan dilakukan apakah kita sedang punya uang atau tidak, ya kan. Tapi dilakukan secara konsisten. Nah, insya Allah itu nilainya akan lebih baik, dan kemudian juga akan memberikan bobot terhadap amal ibadah kita. Baik, jamaah sekalian yang berbahagia, jadi karena sudah menjelang buka puasa, saya ingin meringkas jadi apa yang kita sampaikan pada tausiah sore hari ini. Jadi yang pertama bahwasanya kita harus menyadari bahwasanya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, dan kemudian jangan lupa tugas kita selama hidup ini adalah menjadi khalifah Allah di muka bumi. Apa khalifah Allah? Adalah wakil Allah di muka bumi, sehingga bertugas untuk memakmurkan. Dan kemudian yang kedua, mari ibadah siam Ramadan yang selama ini kita lakukan bisa memberikan dampak kepada diri kita untuk bisa melatih diri kita menahan segala hawa nafsu, ya kan? Karena pelajaran tadi dalam surat Al-Baqarah yang menggelincirkan manusia dari ciptaan Allah yang paling mulia menjadi makhluk yang paling hina adalah ketidakmampuan untuk menahan diri. Maka dari itu, mari ibadah puasa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, bahkan mungkin ini rata-rata umurnya berapa ini? 19, 17, 18, sudah hampir berapa? Kira-kira 15 tahun kita lakukan. Jadi, apakah puasa yang kita lakukan sudah berdampak atau tidak? Jadi, marilah mulai dari sekarang nilai-nilai puasa, yaitu untuk melatih diri kita menahan diri, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya selama bulan Ramadan tetapi juga di waktu-waktu di luar bulan suci Ramadan. Semoga dengan komitmen dan niat itu Allah memberikan kemudahan kita untuk selalu berbuat baik, karena nilai dan kualitas manusia akan ditunjukkan kepada seberapa baik perbuatan yang dia lakukan. Demikian, ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai akhir dari tausiah ini, marilah kita menundukkan kepala kita, merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan menerima segala amal perbuatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ambat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna ya Allah waghfir lana ya Allah warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin fansurna alal qaumidz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kerendahan hati ya Allah, terimalah segala amal perbuatan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Maghfirah mereka ya Allah. Terimalah segala amal perbuatan mereka ya Allah. Lindungilah orang tua kami dari segala mara bahaya ya Allah.
Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami ya Allah untuk mewujudkan cita-cita orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang sudah wafat ya Allah, tempatkanlah mereka di surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkan hati kami ya Allah, kuatkan niat kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berilah kemudahan kami untuk selalu berbuat baik ya Allah kepada semua orang ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa seluruh saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang teraniaya ya Allah. Ya Allah, cabutlah penderitaan mereka ya Allah. Jadikanlah mereka syahid yang meninggal ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas saimin. Wassalamu alaikum.